Video aku kali ini akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel aku ya. Salah satunya adalah dari Dini Mardini 49. Ini dia bertanya, toner keras wajah jadi rusak. Jadi untuk pertanyaan yang seperti ini ya, mungkin dia itu adalah yang tidak pernah memakai dan takut mencoba, dan dia itu semisal ya ada keluhan itu lebih bertahan dengan mengalami yang dia alami kayak gitu. Misalnya dia itu punya jerawat, punya flek kayak gitu, dia biarkan, dia takut mencoba, dan hasilnya ya memang tidak akan terjadi perubahan. Beda lagi dengan orang yang ingin berusaha memperbaiki kulitnya dengan cara yang lebih bagus lagi tanpa efek samping yang banyak, kalau kita tahu ilmunya kayak gitu ya. Jadi di sini aku mau share, toner ini banyak juga salon-salon itu melakukan peeling wajah itu dengan mereka melakukan sistem kayak gitu ya, dengan bayarnya mahal kayak gitu ya. Tapi kalau kita itu membeli sendiri, kita melakukan sendiri, tentu saja lebih harganya lebih ekonomis, tapi dengan dibekali dengan ilmunya, maka akan tercipta hasil yang lebih bagus kayak gitu ya. Karena aku pakai ini juga sudah lama banget, jadi tidak, kulit aku itu juga tidak tipis banget, juga tidak merah, juga tidak melepuh, juga tidak sesuatu yang bahaya-bahaya, itu tidak terjadi seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, tahu cara pemakaiannya, akan menjadi aman kayak gitu ya. Terus pertanyaan kedua dari Mbak Susatin ya. Kak, kalau saya pakai sudah lebih dari 5 tahun, kok kalau digigit serangga jadi luka-luka perih. Jadi memakai toner ini itu ada cara pemakaiannya ya. Kalian tidak boleh gegabah dalam memakainya. Inilah pentingnya kita mencari tahu dan mencari mencari pengalaman untuk sesuatu yang baru kayak gitu, yang hasilnya bagus, tapi cara pemakaiannya itu harus benar-benar kita paham banget. Jadi kalau saya pribadi ya, saya terapkan itu kalau memakai toner ini, semisal sudah 3 bulan saya tidak memakai toner ini. Jadi saya sistemnya itu kalau ingin pergantian kulit kayak gitu ya, lebih menghilangkan keriput-keriput, menghilangkan kusam karena debu, karena kulit kita itu kan beranjak dewasa itu semakin tebal gitu ya, butuh perawatan kulit. Jadi kalau saya ya, kalau kalian boleh mencontoh saya, juga boleh mencari konten kreator lainnya ya, karena mereka itu punya pengalamannya sendiri-sendiri. Kalau pengalaman saya itu seperti ini ya, semisal bulan ini 3 bulan atau 2 bulan setengah gitu ya, aku sudah tidak memakai sama sekali ini, dan aku ingin pengelupasan lagi dengan memakai toner ini. Cara pemakaiannya seperti apa sih? Jadi kita memakainya itu, satu botol itu dipakai malam hari itu sampai habis ya. Ada yang habisnya, tergantung kalian itu ambilnya sedikit apa banyak kayak gitu ya. Kalau saya satu botol ini biasanya untuk 20 hari untuk malam saja. Setelah 20 hari habis satu botol, saya lanjut ke botol yang kedua selama 20 hari juga, tanpa nonstop ya. Jadi setiap malam hari, toner ini tidak boleh dipakai pagi hari ya. Kalau semisal konten kreator itu bilang bisa dipakai hari ya, pagi hari kalian boleh ikuti juga. Tapi hasilnya itu saya juga tidak menganjurkan seperti itu, karena saya pernah mengalami kalau dipakai pagi hari itu, kalau kena sinar matahari itu di wajah panas. Dan yang aku bahas di sini, kalau kita sudah memakai 2 botol, habis itu sudah pengelupasan penuh, kita lanjut dengan memakai toner yang biasa dan dilanjut dengan krim malam yang whitening. Jadi proses step-stepnya itu seperti itu ya. Nanti kalian dengarkan sampai selesai ya penjelasannya, karena nggak bisa kalau setengah-setengah kalian dengarkan lalu melakukan tindakan seperti ini lalu hasilnya tidak sesuai, karena kalian tidak menonton videonya sampai full kayak gitu ya. Jadi setelah 2 botol kalian habis pemakaian itu, kalian sudah berhenti memakai kan. Habis itu kalian lanjut dengan memakai krim malam lanjutan yang whitening. Dan siangnya itu aku rekomendasikan itu waktu memakai ini krimnya itu, yang siang itu yang padat. Kalian boleh memakai merek apapun terserah. Kalau semisal kalian tanya di saya lebih suka itu memakai yang produknya itu padat kayak Kelly berminyak itu, karena itu bisa memoistur, melembabkan kulit. Itu kalau saya yang pakai. Kalau kalian mau yang ringan, itu terserah kalian, karena saya juga tidak bisa memaksa orang harus memakai gini sedang dia itu merasa tidak nyaman. Itu kan juga tidak bagus juga kayak gitu ya. Cuman kalau saya sendiri itu memakainya seperti itu kayak gitu. Kalian boleh ngikut, boleh tidak ngikut, juga tidak masalah bagi saya. Cuman kalau nanti ada hasil beda itu ya mungkin karena krimnya kayak gitu ya. Terus setelah itu dilanjut krim malam whitening, kalian itu siangnya pakai yang kayak saya sebutkan tadi, itu hasilnya itu bakal bagus.
Terus setelah pemakaian itu apakah setiap hari harus memakai lagi? Kalau kalian itu sudah berganti krim malamnya itu whitening, kalian tidak perlu memakai toner lagi ini. Apa yang terjadi kalau ini dipakai selama, maksudnya dalam waktu jangka panjang, misalnya 2 bulan berturut-turut, yang terjadi kulit kalian itu bakal tipis, bakal sangat sensitif. Kalau kulit sudah sangat tipis, tingkat kesensitifannya itu akan meningkat dengan drastis ya, karena kalau kulit itu dalam ukuran ketebalan normal itu, kalau digigit apa-apa itu tidak akan apa itu iritasi atau bentol-bentolnya itu parah, itu tidak akan seperti itu ya, karena kulit kalian itu sudah melakukan apa itu pengelupasan. Jadi untuk 2 botol selanjutnya kalian memakai toner biasa. Supaya apa sih? Di sini poin pentingnya ya. Supaya ketebalan kulit kalian itu terbangun lagi kayak gitu ya. Paham nggak maksudnya di sini? Jadi mungkin penjual lain atau mungkin iklan lain atau mungkin juga kontentator lain itu mereka bilang seperti ini dipakai saja setiap hari itu nggak masalah kayak gitu. Kalau saya sendiri, saya terapkan di saya sendiri, kalau setelah 2 botol saya berganti toner biasa dan lalu dilanjut krim malam, saya tidak memakainya lagi karena saya ingin kekebalan kulit saya itu terbangun lagi, jadi tidak akan semakin sensitif. Setelah kita berhenti memakai toner ini, otomatis ketebalan kulit kita itu akan lama kelamaan lambat laun menjadi kulit kita yang normal, cuman lebih sedikit bersih gitu aja. Maksudnya saya itu paham nggak ya di sini? Kalau kurang paham bisa ditonton diulang-ulang lagi ya, karena terkadang orang itu kalau melihat satu video itu kalau hanya sekali itu mungkin kurang paham, bisa diputar ulang lagi. Jadi untuk toner yang ini 2 minggu pemakaian maksimal, kalau saya habis itu kita berhenti memakai, diganti toner biasa, dan lalu ketika sudah menginjak ke 2 bulan setengah atau 3 bulan kita memakai produk ini, dan diulang lagi seperti cara yang di awal itu. Jadi memakai produk ini tidak boleh sehari-hari berturut-turut selama setiap hari ya. Tidak seperti itu ya pemakaiannya. Tolong diperhatikan yang ini ya, poinnya ini. Terkadang orang itu sukanya itu kemaruk ya. Kemaruk itu, ngerti nggak bahasa Jawanya kemaruk? Kemaruk itu karena hasil di awal itu sudah bersih dan dia itu terus memakai, 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 memakai. Kalau tidak memakai, dia merasa nanti kalau aku tidak bersih lagi gimana, kayak gitu ya. Jadi ini sifat yang kemaruk, jadi tidak baik untuk kulit kita juga ya. Aturan pakainya kalau saya pakai menurut pengalaman saya pribadi ya, bukan saya cuma dari pengalaman orang lain ya. Kalau pengalaman dari orang lain itu mungkin aku tidak akan bisa bicara sebanyak ini, karena ini adalah kejadian atau hal yang pernah aku alami, jadi aku bisa membicarakannya di video sini. Semoga penjelasanku yang sedikit ini bisa membantu ya. Terus pertanyaannya lagi adalah dari Rahayu Fusi 28. Dia bertanya, berapa kali sehari dipakainya Bu? Dipakainya itu malam saja 1 kali. Kalau kalian ingin proses whitening itu selama pemakaian di botol pertama, pertama buka itu dipakai terus pakai kapas itu setiap malam. Menggosoknya itu juga tidak terlalu keras, juga tidak terlalu apa itu terlalu lembut juga ya, ya sedang-sedang saja, kayak kita itu membersihkan wajah itu ya, kayak akan ditekan sedikit kayak gitu ya. Itu memakainya malam hari sebelum kita tidur. Kalau pagi hari tidak bagus menurut saya ya, pengalaman saya tidak bagus, sore pun juga tidak bagus. Jadi malam hari setelah kita selesai tidak melakukan aktivitas apa-apa, kita sambil lihat TV gitu bisa dioleskan. Setelah itu jangan disiram air lagi ya. Pemakaiannya seperti itu. Terus pertanyaan yang dari Mbak Novita ini, coba Kak tutorial Kak, soalnya saya lagi berusaha mencari skincare yang bisa nyembuhin jerawat. Toner ini apa bisa untuk jerawat? Bener banget, toner ini ampuh untuk mengatasi jerawat dan juga flek. Kalian boleh mencoba. Untuk cara pemakainya sudah saya ceritakan seperti tadi, cukup dioleskan malam hari saja. Minimal itu 1 botol, maksimal itu 2 botol untuk 1 kali proses. Semoga video aku membantu kalian yang lagi mencari skincare yang cocok untuk kalian ya. Ini sangat mudah ya, kita tidak membuat kita ketergantungan gitu ya, dan juga hemat harganya, tidak terlalu tinggi sekali kayak gitu. Next aku lanjut dengan video lainnya ya.